Pesantren ini berdiri tahun 1981. Berjalan ngejahit ini sebelah hitam. Dalam safar ke Cianjur Selatan kali ini, kita kembali mengunjungi pesantren yang dirintis sejak tahun 1970. Namun, pesantren ini berdiri tahun 1981. Seorang guru ngaji yang karismatik, dan beliau wafat pada tahun 2025 di bulan Sya'ban. Dimakamkan di area pondok juga. Di tempat ini sudah melahirkan banyak sekali pemimpin-pemimpin pondok pesantren yang tersebar khususnya di wilayah Jawa Barat dan di wilayah-wilayah lain. Inilah bukti keberkahan tempat yang jauh dari mana-mana. Ini tuh di atas gunung, tapi karena ada seorang guru pembawa cahaya, tempat ini ramai sekali dikunjungi oleh orang-orang yang haus akan keilmuan, khususnya ilmu fikih, karena almarhum ini salah satu ahli fikih dan ahli ilmu falak yang populer. Namun kali ini sepertinya kita kehilangan cahaya karena beliau sudah wafat. Semoga para santri, para murid-murid yang sebelumnya menimba ilmu di tempat ini bisa meneruskan cahaya itu agar bisa terus dinikmati sampai dengan keturunan kita di masa yang akan datang. Insya Allah luar biasa. Menyatu sama alam, tegar, kebun, bisa lihat sawah, oksigennya bagus. Kamar itu bang, ya kalau kayak kurang oksigen. Ada orang datang, orangnya dari Kalimantan nih. Jauh ya, Nek? Iya, orang jauh. Saya pernah katanya nyari di Jakarta. Ada nama Mama Burujul katanya. Pesantren Al Mukarramah. Bukan ke bapak, ke mama. Tapi bapak masih ada waktu itu. Iya. Mama Burujul. Pesantren katanya. Dulu kan santri istri ada 500 nih. Santri perempuan dulu malah. Jadi saya pengen ketemu katanya, gimana caranya bisa banyak santri perempuan, banyak. Waktu itu kan anak mama masih kecil-kecil, belum ada yang dewasa. Kalau ada yang dewasa, mana bisa di kayak sekarang gitu, di gimana gitu ya. Pondok 4 nggak muat nih. Pondok 4 nggak muat, sampai ini rumah Haji bekas pondok. Rumah itu bekas pondok, itu di belakang rumah yang kesana di benteng rumah pondok, bekas pondok dulu. Nah waktu itu sampai santri di sini berapa ya, mencapai 1000 nih, lebih. Mama banyak santri perempuan, ada 500 lebih. Terus bapak banyak santri laki. Wah, sampai sekarang alumni itu ada yang jadi bupati, yang sukses, ada yang jadi dewan, Masya Allah, yang jadi kiai di tempat lain, di daerah lain gitu. Ada yang di Sulawesi, ada yang di Kalimantan, ada yang di Mekah juga, ada yang di Sukabumi, ada yang di Banten. Banten juga udah di beberapa tempat nih. Iya. Udah di beberapa tempat sekarang. Yang pinter dakwah, yang pinter nguruk santri. Itu tuh buah dari perjuangan ya, Nek? Itu. Makanya sekarang mama kalau mau udah keluar ya mama. Di Jakarta Ada santri. Jemput ini. Mama sekarang mau dijemput. Belum juga. Mama sekarang mau dijemput. Nah itulah keberkahan ilmu itu, Neng. Tapi pada saat merintis pondoknya itu dengan air mata juga nggak sih, Nek? Iya. Perjuangan ngurus santri sebanyak itu kan suka dukanya pasti akan ada ya? Kita
mau apa ya sukses begini tuh Iya, nggak sekaligus sukses nih. Tetap ada godaannya, tetap ada rintangan. Sampai-sampai nenek dulu waktu anak masih pada kecil, santri banyak. Terus waktu itu nenek kan berjalan ngejahit sampai nenek bisa bikin kue. bordel, bikin kue-kue. Bordel dulu mah kan nggak ada spray-spray yang udah jadi di toko, nggak ada dulu mah. Baju-baju nggak ada yang udah jadi di toko, nggak ada, Harus cuma jahit bahan ya, doang. Harus kita dijahit dulu, harus kita di apa ya di bordel dulu. Nah waktu itu nenek punya mesin dikasih sama kakek yang di Subang, ada ngebordil gitu. Yang motong, jahit pakaian. Nah waktu itu nenek berjuang masih untuk mendirikan pesantren, Neng. Nenek waktu itu punya pedagang 6. Untuk jualin baju hasil produksi itu, Nek. Hasil produksi nenek sama anak-anak santri. Masya Allah. Nah ada yang jualan pakaian jadi gitu, dapat nenek gitu apa ya ngejahit. Iya. Ada yang jualan kue-kue gitu apa ya yang mau hajatan mau nenek itu waktu itu yang ngisi buat yang hajatan, buat yang apa nenek. Tapi nenek nggak pernah diajarin waktu nenek tinggal sama orang tua. Jadi itu belajarnya bisa sendiri, Nek. Belajarnya nenek nggak tahu gimana. Kalau nenek pergi ke Cianjur ke kota, ngeliat di toko kue ya. Nah, terus nanyain ke si encinya, "Ci, gimana ini kalau buat ini?" Nih resepnya, kasih resep sama si enci. Ini bikin kue ini, terus ini bisa bikin kue tingkat ini gimana, Ci? Iya ini katanya kue ini bahannya. Ajarin dulu sedikit-sedikit ya, bikin daun, bikin apa? Menghiasnya. Nah cara-caranya ini, Bang kasih buku sama saya ya. Iya makasih, Ci. Jadi nenek jual waktu itu kalau ada yang hajatan kan pada aneh-aneh, Neng, ada kue tingkat. Iya betul. Pada aneh-aneh. Mewah ya, Nek. Pada mau. Nah, ini nenek kalau ada yang hajatan tuh panen besar, Neng. Masya Allah. Dari kue kecil-kecilan. Nenek kreatif. Kue basah tuh, kue kering-kering yang Kue tampah sampai kue tinggi. Tingkat. Iya. Nah, nenek jual sekian. Bisa kan nenek beli bahan buat bikin pondok lagi, bikin apa lagi. Nah kalau datang udah itu yang jualan pakaian, yang jualan spray, sarung bantal, apapun taplak meja itu. Nah udah yang di bordel itu, Neng. Iya. Pada aneh kampung kesana mau ke pelosok kan. Iya kok ada itu, Nek. Ditukar dengan padi, ditukar dengan kacang ijo, ditukar dengan. Jadi nggak semuanya bayar pakai uang, Nek? Enggak, kalau kesana kan susah uang. Masya Allah. Itu Neng sama yang jualan tuh. Ada yang mikul berat. Ternyata itu hasil dari jual kain, ya, Nek. Jual kain. Nah, terus punya anak banyak. Iya. Punya anak 1 lusin. Masya Allah, berkah. Yang 3 mah enggak itu gitu, biasa apa ya istilahnya kalau gitu Neng, enggak mateng teh. Karulon apa? Keguguran. Oh iya. Keguguran 3. Kurang mateng. Meninggal 1. Iya. Yang ada 8. Masya Allah. Sekarang itu masih waktu lagi banyak santri, Neng santriat. Nenek gendong anak. Yang 1 pengen jajan, yang 1 di apa ya? Di pangkuan, yang 1 digendong, terus nulis nenek di bor mana nyusuin anak ini sebelah kitab sebelah tulis di bor. Masya Allah. Itu dulu alhamdulillah kalau kita sabar mah apa tuh. Nah dikarenakan nenek waktu itu Masya Allah mikirin di sawah, mikirin pembangunan. Waktu itu pernah waktu sawah yang gede itu tuh di atasnya sawah yang gede itu yang 6 patok. Iya. Itu dijual sama bapak. Bapak ikhlas jual 6 patok itu 2.400 meter lah kurang lebih ya, Nek. Oh iya. Nah itu teh Neng dijual karena bapak saking udah lelah mencari untuk biaya
bikin pondok nih. Nah, bikin pondok. Ini pengorbanan abah ngebangun pondok nih Nek ya. Pengorbanan Bapak bangun pondok. Nah, dikarenakan udah lelah nih, jual tanah di sana nggak seberapa uangnya gitu. Padahal ada di sana tuh kalau nggak salah Bapak tuh 11 hektar. Masya Allah. Itu dari orang tuanya turunan. Warisan ya Nek. Warisan. Namun murah Neng. Kalau dijual itu berapa duit? Hanya sawah aja keluarin buat pondok, langsung ngebangun pondok beres, ngebangun pondok. Pondok perempuan beres, pondok 2 beres. Sawah satu itu, satu apanya? 6 patok tadi. Udah beres. Makanya sawah itu teh kalau mama ngeliat sawah yang itu dibikin pondok itu Neng, Kenang-kenangan ya Nek. Masya Allah, semoga aja itu jadi jalan ke surga. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Bapak yang apa ya, sawah udah dikorbankan buat pondok, buat menahin santri. Waktu itu Bapak ikhlas banget jual sawah itu Neng. Wah, masyarakat pada ngomong, buat apa jual sawah Bapak? Buat apa jual sawah? Nanti kalau mau lagi sawah Bapak nggak bakalan bisa ini Pak. Ini Bapak, kata bapaknya Bapak dulu, biarin haji sawah dikeluarin. Itu sawah dari Bapak. Kalau benar kamu mau berjuang untuk mendirikan pesantren, kakek silakan. Haji katanya mau dibikin pesantren mah nggak apa-apa. Sawah kamu, meskipun sawah sekarang dijual untuk kebaikan, untuk mendirikan pesantren, nanti sawah kamu jadi sekeliling dunia katanya gitu Mi. Kata Bapak Aki dulu. Sampai sekarang pun Begitu. sawah dijual lagi. Tapi itu teh untuk kebaikan sama Bapak teh. Bikin termasuk majelis, yang terakhir jual sawah itu buat makam. buat kuburan, buat orang yang jaro. Bapak cita-citanya kan itu apa ya, Banyak yang doa. banyak yang mendoakan gitu. Sedangkan doa itu mutiara nih. Nah, sampai sekarang kalau Neng nggak percaya, Ya. sekarang nenek punya beras dari mana? Sawahnya nggak ada. Neng naik ke sana di atasnya, ada loteng ke atas. Itu lumbung. Di situ beras penuh. Masya Allah. Dari pas Bapak meninggal Iya Nek. sampai sekarang, tiap hari belum pernah nggak ada yang ngirim karung beras. Ada aja, meskipun karung kecil, meskipun pakai kantong kresek, ada sampai sekarang Neng. Ya Allah. Makanya Mama semua santri sampai sekarang makannya di Mama. Kasih ya, sayang itu beras gak ada yang makan gitu. Jadi kalau kita nanam padi di sawah, panennya setahun 2 kali. Setahun bakar. Karena kita nanamnya itu sama Allah, panennya setiap hari ya Nek. Panennya setiap hari. Terus panen yang asli mah Nenek Iya. setahun 2 kali itu kalau udah mahal sama Nenek dijual. Dijual. Buat apa itu uangnya? Buat apa Nek? Pare itu. Kalau ada kerusakan pondok, kalau ada Dikembalikan lagi madrasah, ke kebaikan. ya, iya, Nek. terus aja gitu Neng. Masya Allah. Jadi supaya kemanfaatannya berjalan. Jadi orang soleh itu penting banget itu nih. Iya, Bukannya hanya cerita doang. Ini yang Mama Bu, cerita begini itu bukan mulut doang. Iya Nek. Mama udah merasakan sendiri nih. Iya. Sekarang rezeki Iya. disebut berkah rezeki kita tuh Neng. Iya Nek. Jangan sampai kita yang keluyuran nyari rezeki nyari kita. Beneran itu Neng. Allah. Mama belum pernah Allah. sekarang. Apalagi sekarang Bapak meninggal. Sebelum Bapak meninggal Mama udah tua. Nah, kalau hidup berkah, namanya hidup berkah, namanya hidup ikhlas. Menjalani perjalanan kita, diterima apapun
apa ya, dikasih sama Allah kita terima, mau baiknya, mau jeleknya, mau perjalanan hidup gimana pun harus kita terima. Nah itu kita ikhlas, hidup perjalanan hidup teh ikhlas katanya. Ternyata benar Neng. Jadi kita menjalankan itu teh, nerima apapun takdir dari Allah, nerima apapun nasib qadar dari Allah, terima dengan ikhlas. Itu benar-benar Neng disebut apa ya, perjalanan hidup berkah beneran Neng. Nanti juga kata bapak, dulu makan mama suka jualan apa gitu, lagi Ikhtiar jemput rezeki. lagi merintis rumah tangga, Iya Nek. merintis perjuangan, mau mama mendirikan pondok. Iya Nek. Mendirikan pondok Neng gak gampang Neng, Iya Nek. gak gampang. Sampai mama jualan apapun dijualan ini, gak malu mama. Sampai mama jualan bakwan, jualan apa, kalau siang ada anak santri jualan mama. Kan sekarang mau udah tua mah bukan jualan mama, jadi sedekah. Masya Allah. Udah banyak mah, udah ada Allah ngasih rezeki sama kita, bukannya jualan lagi. Mama gak mau jualan, udah tua mah, malah mama pengen sedekah. Jual belinya ke Allah ya Nek. Iya, pengen jual berkah, pengen sedekah, ngasih anak yatim meskipun sedikit kan. Iya Nek. Itu masih mampu, rezeki kita dikasih dari Allah itu, meskipun sedikit, penting kita ikhlas. Itu teh bener nih. Sekarang teh bukannya Allah ngasih ke kita teh perjalanan hidup teh, bukannya kita yang nyari rezeki. Badan udah nggak kuat, jalan udah capek, Iya Nek. kemanapun pergi udah capek. Sekarang mah rezeki nyari kita, Masya Allah. nyari. Dari nenek sebagai seorang perempuan, buat para istri ini Nek, termasuknya saya gitu Nek, apa nasihatnya Nek, seorang istri terhadap suami itu harus bagaimana supaya mama kan sekarang udah kehilangan bapak, Iya. terus tiba-tiba ada rasa mama tadi bilangnya sakit gitu ya, atau menyesal mungkin. Dosa, Iya, merasa dosa. rasa menyesal. Iya. Untuk kita yang sekarang ini suaminya masih ada, apa pesan mama buat istri? Ya, pesan mama mah cuman gitu aja nih. Kita teh harus turut aja ke suami. Nurut ya Nek. Harus turut sama suami. Segala apapun yang suami inginkan, yang suami rencanakan, kalau untuk kebaikan kita tuh harus ikutin gitu nih. Jangan sampai suami mau rencana mau ini, terus istri Keras kepala. keras kepala, nggak mau ngikutin gitu, nggak boleh itu teh. Jadi kalau udah meninggal begini menyesal Neng, sakit, nyesel. Nah, jadi mama banyak nyeselnya waktu bapak bikin makom kan, mama sering ngomel, bapak buat apa itu? Orang mah nggak ada seorang pun di sini, meskipun kiai dengan jumur, nggak ada yang nyiapin buat kuburan, buat tempat jaro, buat apa. Tapi bapak kenapa tuh di sini nggak ada ininya, cuma bapak doang yang begitu. Seperti kayak memaksa bikin itu ya Nek. Gitu. Iya gitu. Tapi tetap itu bapak tuh nggak ini apa ya, Teguh pendirian ya. teguh pendirian sendiri bapak. Langsung aja Neng bangun, malah semangat, malah bikin semangat kalau diomel begitu. Bapak mama udah capek tiap hari banyak orang kerja tuh, pengen istirahat. Tak tektok ya Nek. Lah cantik jangan masak mah loba baru dak. Jangan mama yang masak, dan capek mah. Mama mah istirahat udah aja. Anak-anak santri suruh ngaliwat, suruh masak ditungku jalan. Yang penting masak,
orang kerja mah masak apapun juga enak, kenapa lagi pasakan santri ditumpuk. Jawabnya begitu, Neng. Masya Udah Allah. mama mau pergi aja tuh, silahkan. Karena mau istirahat, mau kemana, mau ke pengajian, mau kemana, silahkan. Jangan riuh urusan bapak, jangan riuh urusan bapak mas santri juga jalan kan masaknya. Jadi sekarang tekan nggak enak, Neng. Sakit, kenapa? Tuh kamu dulu nggak nurut. Masya Allah. Sedangkan itu kan tempatnya bukan hanya untuk bapak doang, untuk keluarga semuanya, untuk Masya mama juga gitu tempat tuh. Berarti banyak yang jaroh ke bapak, banyak yang doain bapak. Mungkin mama juga sama gitu, Neng. Masih ada suami, jangan sampai menolak kemauan suami, apalagi dalam kebaikan. jalan kebaikan gitu. Karena Ya, karena nurut sama suami itu ada keberkahan ya, Nek. ada keberkahan, melimpah keberkahannya, Neng. Dia turut juga ke suami, udah berkah. Apalagi kalau kita terjun, misalkan bantu tenaga, bantu harta, bantu Apa yang aja bisa kita bantu? yang kita bantu. Nah itu lebih gitu nih, Keberkahannya. berkah ya. Jadi ternyata tujuan hidup kita itu, Nek, berjuang dari awal kita lahir sampai ke dewasa, ujung-ujungnya itu bagaimana kita itu kemudian bisa didoakan orang lain karena kebaikan kita selama hidup ya, Nek. Iya, Neng, Itu yang paling berharga itu, begitu ya, Nek. iya. Makanya kita jadi apa ya? Kita jadi orang soleh tuh penting banget, nih. Ya Allah, Bapak kenapa Bapak nangis? Enggak, katanya Nabi. Berdoa buat semua alumni, semua yang dikasih ilmu, katanya sama Bapak. Semoga aja berkah ilmunya, manfaat ilmunya. Dan nanti kalau manfaat ilmunya nyampe ke Bapak, manfaatan ilmunya. Kita nangis, Neng. Sambil duduk nangis, nggak ngomong gitu. Kalau ditanya gitu, jawabnya Bapak lagi berdoa, katanya buat semua alumni. Jangankan yang dikasih ilmu, dididik sama Bapak, ngaji, yang kenal sama Bapak juga. Bapak ya, yang pernah ngomong tentang ilmu, semoga aja berkah. Amin. Semoga berkah. Tapi rumahnya harus ngadep ke sini. Pemandangannya luas, ke sawah, ke pondok, jangan ke makom. Gitu, Neng. Bapak, emang Bapak tahu nggak? Bapak meninggalnya Bapak dulu. Ya, Bapak dulu. Bapak mama mana diurusin mama. Kalau diurusin anak, macam nggak bakalan kayak mama. Ya, Bapak, atuh, Bapak tuh Bapak gelap, Bapak gelap. Jadi tadi Bi kan Nin cerita tuh tentang Abah sebelum pulang ke Rahmatullah. Jadi tanggal 27 Rajab itu harusnya ada kegiatan ya Mah ya. Iya. Rojaban ya Mah ya. Iya, Bang. Tapi Abah langsung manggil ke DKM. Kata Abah jangan tanggal 27 karena nanti Nin sibuk katanya gitu. Jadi tanggal 27 jangan ada rojaban. Jadi diundur, dikasih usul bagaimana kalau tanggal 1 Sya'ban atau kalau di sini sebutnya 1 Ruwah. Kata almarhum, Boleh. enggak, jangan juga, masih sibuk katanya. Seperti seolah-olah tahu bahwa beliau itu akan pulang di tanggal itu. Akhirnya tanggal berapa yang cocoknya? Jadinya tanggal 8 ya Mah? Iya. Tanggal 8 Sya'ban. Tanggal 8 Sya'ban. Dan ternyata tanggal 27 itulah ba'da maghrib almarhum Abah wafat. Dan tanggal 1 Sya'bannya adalah 3 harinya. Jadi bener-beneran sibuk.
beneran sibuk. Iya, sibuk sekali karena banyak orang yang takziah ke sini. Dan sebelum almarhum meninggal, kalau paling juga kita ya, Bi, kalau meninggal kan paling banter siapin kain kafan ya, Bi. Tapi kalau almarhumah sebelum meninggal tuh siapkan lubang kuburnya, siapkan tempat untuk orang-orang nanti ziarah. Jadi kalau pas meninggal tinggal masukin aja ya, Nek. Iya. Seperti udah tahu kalau waktu pulangnya itu sudah dekat gitu. Dan mama sama almarhum abah itu bersama-sama dalam ikatan pernikahan 60 tahun, Nek. 60? Iya. 60 tahun, Wi, Masya Allah. Iya. 60 tahun berumah tangga. Dan mama bilang selama menjadi suami istri, yang teringat itu saat ini adalah tentang kesolehan beliau. Iya. Jadi mama itu katanya ya suka gimana mah? Gitu katanya. Tapi abah mah jempling itu jempling. Dia bapak enggak ada marah-marah ke istri, enggak ada. Meskipun mama yang salah, enggak pernah bapak bentak-bentak gitu ke istri, enggak pernah. Malah makin ini teh makin lama teh makin sakit tuh mama teh nih. Kalau ingat itu Teh sakit banget. Insya Allah lihat orang makan sama suami dibentak-bentak, apa ya, kasar suaminya. kasar begitu nih. Ini maka istri teh meskipun mama yang salah, nggak pernah bapak bentak, nggak pernah bapak kasar gitu. Pergi sama bapak teh Masya Allah. Teringat Banyak kesolehan. dosa, banyak dosa. Enggak katanya kalau di Lebaran teh enggak ada ini katanya, enggak ada kesalahan, enggak banyak dosa. Istri bapak katanya banyak dosa, enggak bisa iniin istri katanya. Istilahnya enggak bisa apa nih? Ya istilah itu mah bahasa itu mah bisa ngabungahkeun jangan gitu. Masya Allah. Malah bapak tuh yang suka minta maaf nih. Merendah ya bapak itu. Merendah. Makanya Masya Allah iman bapak sampai sekarang tuh pada ngunjung dari mana-mana. Ribuan orang ya, Nek, datang ke sini teh. Dari mana-mana, bukannya ya apa ya, alumni saja nih. Iya. Orang lain juga dari mana-mana yang kadang mah tuh kata Habib dari itu rombongan Habib dari Bekasi, dia datang ke sini, kata Bumi jangan kaget ya, kedatangan Habib ke sini. Habib ke sini itu bukan apa-apa, Habib itu tertarik sama berkah ilmunya Abah Yai di sini katanya gitu. Masya Allah. Padahal sebelumnya nenek nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Nggak ada satupun yang kenal. Umi, bapak mah bukannya wafat, bapak mah bukan meninggal. Bapak mah ngalih. Bapak mah pindah tempat. Oh gitu habis ya. Abah mah pindah tempat dan Abah Yai. Jangan nangis Umi ya, nggak boleh nangis Umi. Kalau Umi sayang ke Abah, jangan ngeluarin air mata terus ya, nggak boleh. Malah makin banget nangis terus. Karena terkenang semua kebaikan almarhum ya, Mah? Iya. Pas kemarin 40 harinya nih, nggak muat ibu-ibu bisa. Ribuan orang aja. Iya, 2000 sama ibu-ibu. Obrolan pagi yang full gizi buat kita yang masih muda ini, jadi belajar hikmah kehidupan dari orang tua yang sudah lebih dulu menjalani kehidupan. Pesan yang bisa disimpulkan dari obrolan pagi ini, yang pertama adalah hidup kita itu akan bahagia apabila
kita diliputi oleh keberkahan. Nah, mencari berkah itu tidak lepas dari keikhlasan kita menerima qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Mau itu qadar yang baik yang membuat kita bahagia maupun kepahitan, sehingga kita itu ikhlas menjalaninya karena kita percaya bahwa Allah itu pasti akan senantiasa menemani kita kalau kitanya itu ikhlas. Seperti itu. Jadi hari ini apa yang kita tanam, hukum tabur tuai. Ini mama 60 tahun bersama dengan abah berjuang, merintis suka dukanya. Punya anak kecil, tetap berkhidmat sama umat. Punya harta sedikit, disedekahkan lagi ke umat. Dan saat ini, saat beliau sudah tidak bisa beraktivitas karena sudah tua, sudah sepuh, tapi Allah memberikan keberkahan dengan datangnya banyak doa dan rezeki yang rogodan mubarokan min haitsu la yahtasib. Masya Allah, bukan hanya untuk beliau tapi juga untuk seluruh keturunannya dan kita semua santri-santrinya. Obrolan yang luar biasa, mudah-mudahan lain kesempatan bisa bertemu lagi, kita sama-sama bisa ambil pelajaran tentang makna ikhlas. Dan satu lagi tadi pesannya, untuk semua perempuan yang masih punya suami, kalau bisa jemput pertolongan Allah, keberkahan Allah dengan bersikap lemah lembut serta nurut dan taat kepada suami kita. Karena kalau suami kita sudah tidak ada, tertutup sudah pintu kita agar dimintai keridoannya. Seperti itu ya, Nek ya. Masya Allah. Alhamdulillah.